Sebagai kasir toko punya tugas menagih hutang, namun saat menagih hutang kepada rekan kerjanya bukannya dibayar, dirinya malah tak selamat dihabisi bahkan diperkaos di jalanan. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang gadis bernama Eka Rahma, berusia 24 tahun, dirinya tinggal di Wonosari, Magelang. Anak pertama di keluarganya, Eka sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, pintar, bahkan dirinya tak banyak bicara. Jauh dari permasalahan, membuat para tetangga dan teman-teman mengakui kalau Eka adalah wanita baik. Pernah kuliah di salah satu kampus ternama, namun usai dirinya lulus, Eka sendiri memutuskan untuk mencari pekerjaan. Hingga akhirnya Eka pun mendapatkan pekerjaan di Boyolali sebagai kasir. Pamit kepada orang tuanya, Eka sendiri meninggalkan Magelang dan lebih memilih kos di Boyolali. Eka pun bekerja menjadi kasir di salah satu toko. Eka sendiri dikenal sebagai wanita pekerja keras, bahkan Eka pun berhasil kerja di sana selama 1,5 tahun. Menurut bos dan teman-teman kerja Eka sendiri memang rajin, dirinya tak pernah mengeluh. Eka dinilai selalu dapat dipercaya oleh bosnya sendiri. Hingga saat bekerja di kasir pun, Eka nampaknya tak ada celah. Di dalam tempat kerja Eka pun punya beberapa karyawan di sana, nampaknya bisa mengajukan pinjaman. Dan Eka sebagai kasir bertugas mencatat, bahkan sesekali menagih orang yang berhutang tersebut. Teman-teman pekerjaan Eka semuanya baik-baik saja, tak ada masalah. Namun belakangan Eka pun pusing kepada salah satu orang, yaitu teman kerja Eka bernama Pajar Sigit, 23 tahun. Pajar sendiri sudah berhutang 1 tahun dan sudah dicicil. Namun nampaknya tersisa 300.000 membuat Pajar susah mencicil dan Eka pun kerap menagih. Beberapa kali Eka menagih karena tugasnya, namun Pajar mengaku tak punya uang. Hingga Eka pun kesal dan nampaknya sudah tak bisa memberi waktu lagi, mengingat tanggung jawab Eka ke perusahaan pun memang cukup besar. Pajar belakangan risih ditagih kepada Eka membuat dirinya tak menyukai Eka. Hingga Eka juga memperingati Pajar, apabila Pajar tidak membeli hutang dalam beberapa hari, Eka akan melapor kepada bosnya. Kesal akan dilaporkan kepada bos, merasa dapat ancaman dari Eka, saat itu pun Pajar terdiam. Pajar sendiri nampaknya muak kepada Eka, bahkan gelap mata. Berencana melakukan sesuatu kepada Eka, Pajar pun nampaknya mencari ide. Di malam itu Pajar pun menelpon Eka, berbicara kepada Eka akan bertemu dan datang ke kosan Eka guna akan membayar hutang. Eka saat itu pun mempersilahkan Pajar untuk datang karena memang akan membayar hutang. Tepatnya di jam 7 malam Pajar pun ke kosan Eka. Keduanya bertemu dan tak lama Pajar pun mengajak Eka untuk pergi dulu. Keduanya pergi dengan motor Pajar. Saat di perjalanan bahkan mereka pun sempat makan dulu. Saat tengah makan Eka pun mengeluh sakit gigi kepada Pajar. Pajar yang saat itu mencoba baik kepada Eka membelikan obat. Usai meminum obat, Eka sendiri merasa ngantuk ingin pulang namun ditahan Pajar. Pajar mengungkapkan dirinya meminta antar ke suatu tempat sebelum akhirnya diri membayar hutang. Namun lama-lama di perjalanan Eka pun kesal. Bukannya membicarakan hutang, Pajar malah kesana kemari. Tak lama Eka pun sadar Pajar menenggak minuman. Saat Pajar mengungkapkan uang tak ada untuk bayar hutang, Eka lebih kesal. Karena nampaknya Pajar tak bisa membayar hutang namun bisa membeli minum-minuman keras. Di perjalanan terus-menerus Eka ngomel kepada Pajar karena kesal, Pajar dan risih. Akhirnya Pajar pun memutar otak dan mengaku dirinya akan mengantarkan Eka pulang saja. Ternyata itu adalah akal-akalan dari Pajar. Di perjalanan Pajar sendiri mencari arah lain. Saat ditanyakan oleh Eka, alasan Pajar sendiri menghindari polisi. Di tengah perjalanan yang sepi, Pajar pun pula-pula terjatuh. Saat itu bahkan Eka tengah tertidur hingga bangun. Namun saat Eka lengah, Pajar yang tak membuang waktu langsung membungkam, membenturkan kepala Eka beberapa kali. Saat itu Eka pun pingsan, Pajar bahkan memperkosa Eka. Usai melakukan aksinya, Pajar sendiri membenturkan lagi kepala Eka beberapa kali hingga akhirnya Eka pun tak bernyawa. Memakaikan kepala Eka dengan helm, tak lama Pajar meninggalkan Eka begitu saja. Dengan sebelumnya Pajar pun tak lupa membawa handphone, uang dan emas milik Eka. Pajar kabur meninggalkan Eka begitu saja tanpa ada rasa kasihan kepada Eka sama sekali sebagai teman kerjanya. Hingga keesokan harinya, seorang warga yang melintas menemukan jasad Eka. Kaget melihat seorang wanita yang sudah tak bernyawa, akhirnya lapor polisi. Pihak kepolisian pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Mengingat tak ada identitas di sana,
Akhirnya identifikasi sidik jari pun dilakukan pihak kepolisian. Jasad tersebut adalah Eka, warga Magelang. Setelah diselidiki dan dikabari pada keluarganya, di tempat kerja Eka pihak kepolisian menyelidiki semuanya, bahkan akhirnya menemukan satu titik temu di kos-kosan Eka. Terdapat CCTV Eka terakhir keluar dengan seorang lelaki. Saat ditanyakan kepada teman kerja Eka siapa lelaki tersebut, ternyata Pajar. Pajar adalah teman kerja Eka yang tengah bermasalah dengan Eka masalah hutang piutang kantor. Tak menunggu waktu lama lagi, pihak kepolisian pun akhirnya melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada Pajar. Ternyata Pajar sendiri ada di rumah sakit, dirinya pun mencari info tentang Eka yang selamat atau tidaknya. Usai diotopsi, jasad Eka sendiri dikembalikan ke keluarga ke Magelang untuk dilakukan pemakaman. Sementara Pajar diamankan, Pajar pun menjalani beberapa kali persidangan. Diancam hukuman seumur hidup, namun usai menjalani persidangan, Pajar hanya mendapatkan 12 tahun penjara. Teman-teman di pekerjaan Eka, bahkan bos Eka sendiri merasa kehilangan. Tak pernah menyangka Eka yang selalu terlihat baik, tak pernah ada masalah, bahkan Eka yang rajin kerja kini berpulang untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.